Oke, kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K untuk bahasa Indonesia di mana materinya adalah tata bahasa. Oke, kita ke soal yang pertama. Di sini penulisan judul yang tepat adalah A. Belajar bahasa dan budaya Indonesia di Bali. B. Keramahan orang Indonesia kepada orang asing. C. Pengaruh pertukaran budaya terhadap sikap mahasiswa. D. Beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing. Oke, kita lihat di sini untuk penulisan. Oke ya, yang benar. Nah, di sini jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Kita lihat huruf kapitalnya. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, judul ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi harus huruf kapital. Di sini semuanya awalnya huruf kapital, jadi benar semua. Kecuali untuk kata tugas yang terletak di posisi awal. Kata dan di pada pilihan jawaban A sudah tepat penulisannya. Nah, dan di ini harusnya huruf kecil. Kenapa? Ini adalah kata penghubung. Jadi harus huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Jadi untuk jawabannya A itu betul. Sedangkan yang ini kepada harus huruf kecil ya. Ini salah. Ini juga terhadapnya harus huruf kecil. Nah, yang ini untuknya juga huruf kecil dan darinya juga huruf kecil. Jadi jelas jawabannya yang benar adalah A. Namun untuk kata kepada pada opsi B dan terhadap pada posisi C, jadi ini kepada, terhadap, terus dan dari serta untuk opsi D seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, biar betul maka ini harus diganti dengan huruf kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, penggunaan tanda baca di sini yang tepat A terdapat di dalam kalimat A. Guru bertanya, tanda kutip, siapa pernah pergi ke Jepang, tanda tanya. B. Tanda petik, saya tidak mau makan nasi, tanda petik lagi, terus koma, katanya kepada ibunya. C. Tanda kutip, hati-hati menjaga perilaku, tanda kutip, ujarnya mengingatkan anaknya. D. Ayah berkata, tanda kutip, hormati ibumu karena dialah yang melahirkanmu. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Kita lihat di sini tanda baca itu tidak hanya berupa tanda titik ataupun tanda koma. Tanda baca juga ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda petik tunggal, petik ganda, dan tanda baca lainnya. Pilihan jawaban A itu tidak tepat karena tidak ada tanda koma setelah kata bertanya. Jadi di sini guru bertanya, koma, si tanda kutip siapa yang pergi ke Jepang. Jadi jawabannya yang ini salah. Terus untuk pilihan jawaban B itu tidak tepat karena tanda koma seharusnya ditempatkan sebelum tanda petik ganda. Jadi tanda komanya ini bukan di sini seharusnya sebelum di sini. Saya tidak mau makan nasi, koma, tanda kutip, baru itu katanya kepada ibunya. Terus pilihan jawaban C, ini yang tepat. Karena tanda koma dulu, baru itu tanda kutip. Ya, kutip 2. Pilihan jawaban D itu tidak tepat karena tanda titik ditempatkan setelah tanda petik ganda. Jadi ini harus titik dulu, baru tanda kutip 2. Jadi ini penulisannya tidak tepat tanda bacanya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C.
Oke ya, sampai di sini paham? Oke, kita ke soal nomor 3. Penulisan nama dengan gelar akademik yang tepat. Nah, gelar akademik yang tepat adalah A. Indah Padma, M.A. B. Ratna Sari Padma, M. C. Ahmad Purbawanto, M. PD. D. Profesor Dr. Maman Suprato, SH. Nah, untuk tanda gelar akademik, penulisannya di depan nama itu diakhiri dengan tanda titik dan di antara spasi. Penulisan gelar akademik di depan nama itu diakhiri dengan tanda titik. Ini harus ada tanda titiknya. Dan dengan tanda titik dan di antara spasi. Gelar akademik yang ditulis di belakang nama diantarai dengan tanda koma. Ini harus ada tanda koma dulu setelah nama, baru itu diantarai dengan tanda koma yang diikuti spasi. Nah, ada spasinya di sini, ada space. Oleh karena itu pilihan jawaban A sangat tepat. Nah, kalau yang ini tidak ada komanya, ini juga nggak ada komanya. Nah, terus pilihan jawaban B salah karena tidak ditandai tanda koma ya, salah. Terus untuk pilihan jawaban C itu salah karena diantarai tanda titik bukan tanda koma. Di sini tanda titik, seharusnya tanda koma, salah. Terus pilihan jawaban D salah karena tidak ada spasi antara tanda titik setelah dokter dan maman. Ini nggak ada space-nya. Jadi ini salah. Penulisan SH di belakang nama pun salah karena seharusnya ditulis titik S titik H. Ini seharusnya S titik H. Oke ya. Oke, ke soal nomor 4. Manakah kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan tepat? A. Orang Indonesia percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. B. Pada saat ini orang tertarik untuk datang ke Indonesia karena keislaman. C. Pemerintah Indonesia setiap tahun memberi beasiswa kepada mahasiswa asing. D. Keinginan bangsa Eropa untuk belajar bahasa Indonesia dimulai beberapa abad lalu. Nah, yang saya kasih tanda merah ini menandai kalau ini huruf kapital semua tulisannya. Oke, kita cek satu persatu. Di sini yang tepat jawabannya adalah yang B. Kenapa? Kita mulai dari jawaban A. Untuk pilihan jawaban A salah karena dalam penulisan Tuhan dan predikat yang diberikan kepada Tuhan, kata seharusnya diawali dengan huruf awal yaitu huruf kapital. Jadi ini harus Y-nya yang itu harus huruf besar. Terus untuk pilihan jawaban B sudah benar semua. Karena keislaman itu tidak perlu pakai huruf kapital karena udah ada imbuhan ke dan an. Ya, untuk Indonesia betul harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan nama negara. Oke. Terus untuk yang C, kata beasiswa ini harusnya huruf kecil, bukan huruf besar. Nah, untuk Indonesia itu betul, hurufnya besar, karena nama negara. Dan untuk yang D, bangsa ini juga nggak boleh huruf besar atau kapital, harusnya huruf kecil. Eropanya betul huruf kapital, Indonesianya betul. Oke, jadi jawabannya jelas di sini adalah yang B. Oke, kita ke soal nomor 5. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat majemuk setara berikut adalah A.
dia tidak belajar tari Bali, tetapi belajar tari Betawi. B. Saya ingin memberi buku, namun uang saya belum cukup. C. Saya telah mengunjungi taman mini beberapa kali, sedangkan, dia belum pernah sama sekali. D. Bukan keindahan alamnya, melainkan keramahan orangnya yang menjadi daya tarik Indonesia. Nah, di sini jawabannya yang tepat untuk kalimat majemuk setara, penggunaan tanda bacanya yaitu yang A. Karena kalimat majemuk setara di sini adalah, dalam kalimat ini majemuk setara pertentangan ditulis dengan ketentuan bahwa tanda koma digunakan sebelum tanda tetapi. Ini tanda komanya harus sebelum tanda tetapi. Kalau ini salah. Ini salah, seharusnya tanda koma. Ini juga salah. Seharusnya di sini tanda komanya. Ini melainkan juga seharusnya di sini. Ini hurufnya M kecil. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal yang keenam, manakah penulisan kata sapaan yang tepat? A. Apa ibu ingin berbicara dengan anak ibu yang duduk di sudut sana? B. Silakan saudara datang ke tempat ini minggu yang akan datang. C. Mengapa Bapak tidak datang pada pergelaran kesenian tadi malam? D. Bapak-bapak, mohon sampaikan ini kepada penonton Anda. Nah, di sini jawaban kata sapaan penulisannya yang tepat adalah yang C. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan sebagai sapaan itu harus ditulis huruf pertamanya huruf kapital. Nah, di sini mengapa? Jelas mengapa Bapak tidak datang? Seharusnya ditulis dengan huruf kata penunjuk hubungan kekerabatan ibu. Di sini seharusnya ibu ini harus menggunakan huruf kapital di I-nya. Kata saudara dalam pilihan jawaban B juga seharusnya dengan menggunakan huruf kapital. Ini S-nya juga huruf kapital. Terus yang dengan demikian juga halnya dengan pilihan D, bapak-bapak, ini semuanya huruf kapital. Seharusnya B-nya B besar. Oke, jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang C, penulisan kata sapaan yang tepat. Soal yang ke-7, penulisan penomoran judul yang tepat dalam sebuah daftar isi pada A. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. B. 1. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. C. 1.1. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. D. 1.1.1. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. Untuk penulisan penomoran judul dalam sebuah daftar isi itu jawabannya yang tepat adalah yang D. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Ini harus ada tanda titik. Namun, tanda titik itu tidak digunakan pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Jadi kalau lebih dari satu angka tidak digunakan. Nah, berarti ini jawabannya bukan C tapi D. Dengan ketentuan itu huruf A pada pilihan jawaban A dan angka 1 pada yang ini enggak ada tanda titiknya, salah. Dan B harus diakhiri dengan tanda titik, ini harus ada tanda titik. Ini juga. Ini salah. Terus pilihan jawaban B karena menggunakan lebih dari satu angka, angka 1 pada deretan terakhir tidak diakhiri dengan tanda titik. Ini seharusnya nggak boleh pakai tanda titik. Ininya udah benar.
Jadi 1 titik, ini 1 betul, titik 1 betul, setelah itu nggak ada tanda titik. Nah ini. Nah ini lihat tanda titiknya nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang D. Penulisan penomoran judul yang tepat dalam sebuah daftar isi. Tanda baca digunakan dengan tepat pada A. Indonesia memiliki 13,000 pulau titik. B. Inevieto, Anjani titik 2016 titik menuju Indonesia sehat titik Jakarta, Mensana. C. Dia menyelesaikan tes panjang itu dalam waktu 02.18.35 titik. D. Calon pembeli telah menyetorkan uang sebanyak Rp500.000,000 titik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Tanda baca berupa koma dan titik sering dikacaukan pemakaiannya. Begitu juga dengan penggunaan tanda baca lain. Jumlah ribuan dipisahkan dengan tanda titik. Jadi kalau ribuan itu harusnya dengan tanda titik ini, seharusnya tanda titik. Nah, ini baru betul. Bukan tanda koma. Dengan demikian pilihan jawaban A salah. Ya. Terus untuk dalam pilihan jawaban B, tempat dan nama penerbit dalam sebuah perincian daftar pustaka dipisahkan dengan tanda titik 2. Tempat dan nama penerbit. Berarti Jakarta, Mensana. Ini seharusnya titik 2. Nah, bukan koma. Jadi ini salah. Terus yang pilihan jawaban C memperlihatkan penggunaan tanda baca dalam penunjukan jangka waktu. Pemisahan jam, menit, dan detik dalam jangka waktu menggunakan tanda titik. Nah, ini benar tanda titik, ini jam, menit, detik. Terus untuk yang D, tanda baca yang harus diperhatikan pada penulisan jawaban D adalah penggunaan tanda baca dalam penulisan rupiah. Dalam penulisan rupiah, antara lambang Rp dan angka tidak diberi tanda baca apapun. Ini seharusnya nggak ada apa-apa. Jadi Rp 500 baru langsung ya, nggak usah pakai ada. Dan juga tidak ada spasi. Ingat, nggak ada tanda spasi. Tidak diberi tanda baca apapun setelah Rp. Penulisan rupiah yang tepat adalah Rp 500.000 titik 000,000 titik. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9, manakah pembentukan kata yang tepat dalam kalimat berikut? A. Penerapan kurikulum baru mempengaruhi kinerja guru. B. Tidak ada yang lebih memesona selain keberhasilan siswa. C. Kita jangan hanya memerhatikan bagaimana guru bekerja. D. Apakah sebuah kurikulum mampu merubah dunia pendidikan? Oke, di sini pembentukan kata yang tepat adalah yang B. Pembentukan kata berkaitan dengan penggunaan imbuhan yang dilekatkan pada kata dasar. Pembentukan kata yang perlu diperhatikan dalam keempat pilihan jawaban tersebut adalah mempengaruhi, memesona, memerhatikan, dan merubah. Nah, penulisan kata bentukan yang tepat adalah mempengaruhi, itu seharusnya memengaruhi. Kalau memesona, memperhatikan. Memesona betul. Jelas ini betul. Memerhatikan seharusnya memperhatikan. Nah, ini memperhatikan. Ini memengaruhi. Terus kalau yang
D, merubah itu seharusnya mengubah. Ini yang tepat. Nggak boleh pakai merubah. Itulah yang benarnya ya. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang B. Manakah konjungsi? Konjungsi itu sama dengan kata penghubung yang tepat untuk kalimat berikut. A. Murid kelas 7 akan mementaskan drama tari atau menjadi penonton. B. Baik guru atau murid menjawab pertanyaan dalam kuis itu dengan benar. C. Guru mendampingi para murid serta mengikuti kegiatan jambore kebahasaan di Cibubur. D. Mereka datang ke sekolah kami, namun memberi penjelasan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Konjungsi itu adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, juga bisa antar kalimat. Kalimat yang pilihannya jawaban A menggunakan konjungsi secara tepat karena mementaskan drama dan menjadi penonton merupakan pilihan. Nah, mementaskan drama, pilih pentas drama atau penonton, pilihan. Jadi makanya pakainya atau benar. Kalau yang B, guru dan murid, bukan merupakan pilihan melainkan penggabungan. Seharusnya guru dan, bukan atau. Dan bukan pilihan. Terus yang C, pada pilihan mendampingi dan mengikuti, bukan penggabungan melainkan tujuan, sehingga penggunaan konjungsi untuk tepat kalimat tersebut. Konjungsi untuk tepat. Jadi jawabannya guru mendampingi para murid ini bukan serta, seharusnya untuk mengikuti kegiatan jambore. Terus yang D, mereka datang ke sekolah kami, namun pada pilihan jawaban tidak tepat karena tidak menunjukkan pertentangan. Makanya nggak boleh pakai namun, jadi salah ini. Jadi jelas jawabannya di sini yang benar adalah yang A. Soal nomor 11, kata bermakna konotasi. Konotasi berarti yang kiasan. Terdapat dalam kalimat A, ia belajar seni musik sejak di kelas 1 sekolah dasar. B, alunan musik itu membelai telinga dan perasaannya. C, seni musik dan seni tari tidak dapat dipisahkan dalam membangun harmoni. D, sudah 4 kali kelompok paduan suara itu menjuarai kompetisi di tingkat internasional. Jelas di sini jawabannya yang bermakna konotasi, yaitu yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang. Makna tambahan dari makna denotasinya. Pada pilihan jawaban A, C, dan D merupakan kata-kata yang bermakna denotasi, berarti yang sebenarnya. Kata membelai pada pilihan jawaban bermakna konotasi, karena secara konotasi kata membelai bermakna mengelus-elus dengan tangan. Makna membuat nyaman, karena mendengar dan dirasa sampai ke hati atau perasaan merupakan makna tambahan yang menimbulkan nilai rasa. Nah, ini yang jawabannya B ya, yang bermakna konotasi. Karena bermasalah dengan kandung kemih, ia harus sering ke kakus. Kalimat tersebut menjadi berkonotasi positif, jadi kakus ini berkonotasi positif jika diganti menjadi kalimat A, karena bermasalah pipis, ia harus sering ke kamar mandi. B, karena bermasalah dengan kencing, ia harus sering ke WC. C, karena bermasalah dengan kandung kemih, ia harus ke toilet. D, karena bermasalah dengan kandung kemih, ia harus sering ke belakang. Yang tepat berkonotasi positif di sini adalah yang D.
Kata kakus, WC, toilet, kencing itu bermakna denotasi. Denotasi, makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa dan bermakna leksikal. Makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Dengan demikian pilihan jawaban A, B, C tidak tepat. Kata belakang dalam kalimat pilihan D berkaitan dengan makna bernilai rasa yang ditambahkan pada makna denotatifnya. Kata tersebut merupakan penghalusan dari jamban, kakus, WC, atau toilet. Ada nilai rasa yang berkaitan dengan kesopanan. Jadi ke belakang itu lebih sopan dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini maknanya makna denotasi yang A sampai C. Oke ya, jadi jelas jawabannya adalah yang D. Patricia Ojeda dari Howard Hughes Medical Institute Medical Fellow di Universitas Chicago telah mengkaji hubungan bakteri dengan penurunan berat badan. Menemukan bahwa kita harus menyadari bahwa makanan apapun yang masuk ke dalam perut kita akan mengubah bakteri di dalam usus. Kata yang tidak tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah A. Dia, B. Beliau, C. Pasien itu, D. Peneliti itu. Jadi jawabannya di sini adalah pasien itu, C ya. Dia dan beliau adalah kata ganti orang. Jadi dia sama beliau ini salah karena kata ganti di sini pengacuannya pun pasti berhubungan dengan orang. Semua alternatif jawaban berkaitan dengan orang. Namun jawaban yang tidak tepat adalah pilihan jawaban C karena kata itu tidak berhubungan dengan informasi pada kalimat sebelumnya. Jadi yang tidak tepat ini adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Oke, kita ke soal nomor 14, masih ke soal yang sama. Nah, di sini kalimat yang tepat untuk melanjutkan penggalan paragraf tersebut adalah A. Bakteri itu mengatur ekstraksi energi dari makanan yang kita konsumsi. B. Hal tersebut merupakan cara tubuh memproses makanan. C. Bakteri berhubungan dengan penurunan berat badan. D. Usus berperan dalam metabolisme. Jawabannya adalah yang B. Hal tersebut mengacu pada informasi yang disampaikan pada kalimat sebelumnya, yaitu dia menemukan bahwa kita harus menyadari bahwa makanan apapun yang masuk ke dalam perut kita akan mengubah bakteri di dalam usus. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah pilihan B. Ya. Soal yang ke-15. Manakah kalimat yang tepat? A. Siswa dari sekolah kami telah dikirim untuk mengikuti Olimpiade Matematika. B. Siswa yang mengikuti Olimpiade yang telah memperoleh 2 medali. C. Yang akan mengikuti Olimpiade. D. Pada tahun depan mengikuti Olimpiade. Jelas jawabannya yang tepat adalah yang A. Kenapa? Kalimat yang tepat adalah satuan bahasa terkecil di mana harus mengungkapkan pikiran yang utuh yang memenuhi syarat sebuah kalimat. Syarat utama ujaran yang disebut kalimat adalah ada unsur predikatnya. Unsur predikat tidak terdapat pada kalimat pilihan jawaban B dan pilihan jawaban C. Pilihan jawaban D tidak memiliki unsur subjek. Padahal unsur predikat mengikuti pada pilihan jawaban itu mensyaratkan adanya subjek. Oleh karena itu pilihan jawaban D pun tidak tepat. Unsur kalimat lengkap pada pilihan jawaban A. Siswa dari sekolah kami merupakan subjek. Nah, ini subjek. Dan untuk mengikuti Olimpiade Matematika merupakan keterangan tujuan. Keterangannya. Oke.
Jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16. Siswa kami akan mengikuti Olimpiade Sains untuk siswa SMP se-Kabupaten Bandung minggu yang akan datang. Ketidaktepatan pada kalimat tersebut terletak pada A. Siswa kami. B. Akan mengikuti. C. Olimpiade Sains untuk siswa SMP se-Kabupaten Bandung. D. Minggu yang akan datang. Jelas jawabannya adalah yang C. Jika kalimat tersebut dianalisis berdasarkan unsurnya, siswa kami berfungsi sebagai subjek kalimat, akan mengikuti berfungsi sebagai predikat. Kegiatan Olimpiade Sains untuk siswa SMP se-Kabupaten Bandung berfungsi sebagai objek, dan minggu yang akan datang berfungsi sebagai keterangan waktu. Secara struktur kalimat tersebut tepat. Ketidaktepatan pada kalimat tersebut ada penulisan se dengan kata yang dimulai dengan huruf kapital. Seharusnya penulisan se-Kabupaten Bandung. Nah, ini nih. Seharusnya S-nya kecil dan pakai tanda strip. Berdasarkan analisis tersebut, pilihan jawaban C merupakan jawaban yang tepat. Kalimat yang tepat adalah A. Salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. B. Para guru mengikuti pelatihan mengenai kurikulum 2013. C. Nadia Lestari telah dilatih selama 5 pekan. D. Sekolah itu sudah menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ini. Jawabannya adalah yang C. Pilihan jawaban A bukan kalimat karena hanya terdiri dari subjek. Pada kalimat B terdiri atas subjek para guru, predikatnya mengikuti, objeknya pelatihan mengenai kurikulum 2013. Kalimat pada pilihan jawaban C terdiri atas subjek Nadia Lestari, predikat telah dilatih, dan keterangan selama 5 pekan. Pada kalimat pilihan jawaban B terdiri atas subjek sekolah itu, predikat sudah menerapkan, objek kurikulum, dan keterangan pada tahun ini. Jadi kalimat yang memiliki struktur subjek, predikat, keterangan adalah pilihan jawaban C. Manakah kalimat yang tepat? A. Murid kelas 7 akan segera pentaskan drama tari. B. Baik guru dan murid menjawab pertanyaan dalam kuis itu. C. Guru itu memberi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. D. Siswa yang terpilih mengikuti kegiatan itu sangat terampil dalam menggunakan komputer. Jawabannya adalah yang C. D. Predikat pada kalimat pilihan jawaban A adalah segera pentaskan. Tidak tepat. Segera pentaskan ini jelas salah. Bagian itu seharusnya segera mementaskan. Dan kesalahan pada kalimat pilihan jawaban B adalah penggunaan kata baik maupun, bukan baik dan. Seharusnya ini baik maupun, seharusnya maupun. Predikat kalimat pada pilihan jawaban C adalah memberi. Jelasnya benar. Seharusnya predikat itu diikuti oleh objek, misalnya penjelasan. Memberi apa? Nggak jelas kan? Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang D yang benar. Soal nomor 19. Manakah kalimat dengan pilihan yang kata dengan tidak tepat? A. Kentang dapat dikonsumsi untuk pergantian nasi. B. Cumi-cumi, udang, dan kepiting mengandung protein yang tinggi. C. Pemilik golongan darah
A. Tidak disarankan untuk mengkonsumsi cumi, udang, dan kepiting. D. Karena mengandung karbohidrat, kentang dapat menjadi makanan alternatif pengganti nasi. Jelas jawaban di sini yang tidak tepat adalah yang A. Karena terdiri atas subjek kentang, predikat dapat dikonsumsi, dan keterangan untuk pergantian nasi. Namun untuk kata pergantian jelas di sini tidak tepat. Seharusnya diganti dengan kata mengganti ya ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 20, mengapa kalimat berikut merupakan kalimat yang tepat? Agar memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sebelum semester baru dimulai, siswa asing yang baru datang ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia selama 5 jam per hari. A. Penulisan 5 seharusnya 5. B. Dimulai dengan induk kalimat. C. Tidak ada pengulangan subjek. D. Struktur kalimat lengkap. Jelas jawabannya di sini adalah yang tepat adalah tidak ada pengulangan subjek. Tidak ada kesalahan pada penulisan 5, nggak ada. Harusnya dimulai dengan induk kalimat. Dalam kalimat itu pun tidak ada pengulangan subjek C. Dengan demikian kalimat yang bukan kalimat sederhana adalah kalimat pada pilihan jawaban D. Jadi jelas jawabannya adalah yang D.